Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian sore-sore. Jadi untuk video kali ini, temanya adalah Other Heroes favorit kalian adalah series apa? Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go! Di sini udah kelihatan dua ya, cuman kita baca dari yang paling atas dulu, yaitu dari Hikarukun 729. Other hero favorit sih Legend Hero Samguk Jeon. Walaupun bukan dari Jepang, tapi ceritanya cukup seru. Ditambah efek CGI-nya keren banget dan nostalgia aja sih, soalnya pernah lihat di RTV. Oke, terima kasih untuk Hikarukun 729. Legend Hero Samguk Jeon bisa dibilang merupakan salah satu tokusatsu terlaris dari luar Jepang ya. Karena emang secara desainnya oke, terus secara konsepnya itu ala-ala Kamen Rider Ryuki, dimana kesatrianya itu banyak dan saling bertarung satu sama lain. Dan yang uniknya adalah mereka itu punya mecha sendiri. Itu gokil sih. Dan sebenarnya gue tuh emang ada rencana buat nge-react juga si Legend Hero Samguk Jeon ini. Karena yang pertama gue belum nonton sampai tamat, kayaknya gue cuma nonton 2-3 episode doang. Lalu berikutnya waktu nonton di TV itu adegannya banyak yang di-cut gitu loh. Jadi ya mungkin suatu saat gue bakal nge-react si Legend Hero Samguk Jeon ini. Lalu yang kedua ini ada dari James Ezra 6242, namanya kayak ganti deh si James. Other heroes favoritku adalah Chou Seishin series, Grand Caesar, Justice Racer, dan Caesar X karena mengingatkan kenangan masa kecil. Apalagi dulu nonton versi bahasa Indonesia lewat DVD. Oke, terima kasih untuk James Ezra 6242. Chou Seishin series ini menurut gue pribadi emang seru banget sih. Dari mulai Grand Caesar, terus ada Justice Racer, dan terakhir ada Caesar X. Walaupun sejujurnya ya, gue sama sekali nggak inget tentang Caesar X. Yang gue inget itu cuman bentuk para karakternya doang, tapi tentang ceritanya itu apa, seriusan gue nggak tahu. Sedangkan untuk Justice Racer, ya sama sih, gue ceritanya tuh rada-rada lupa. Tapi yang gue inget adalah di Justice Racer, 3 karakter utamanya itu bisa ngegabungin kekuatan dan bikin satu hero baru. Itu kece banget sih yang warna putih. Seinget gue itu namanya Caesar Shirogane. Terus juga ada yang versi darknya ya, si Caesar Kurogane. Dan itu favorit gue sih, si Kurogane. Lalu berikutnya ada Momoitaro 313. Kalau saya, favoritnya itu Metal Hero series, apalagi Gavan. Adalah tokusatsu pertama yang saya tonton di DVD. Oke, terima kasih untuk Momoitaro 313. Metal Hero series ya. Karena kan ada Gavan, ada Cider, ada Sarifan. Terus juga seinget gue Kabutaku itu masuknya ke Metal Hero series. Sebenarnya gue sendiri kayak sama sekali nggak tahu apa-apa tentang Metal Hero series. Yang gue tahu itu cuman Gavan, tapi ya udah, gue cuma tahu karakternya karena emang pernah beberapa kali itu kayak collab dengan Kamen Rider, dengan Super Sentai. Jadi ya gue taunya si Gavan ini dari itu doang. Tentang ceritanya sendiri gimana, atau tentang Metal Hero series ya sendiri, bahkan gue itu sama sekali gak tahu ya. Karena sepengalaman gue, orang-orang yang suka dengan Metal Hero series itu emang sekarang itu udah kebanyakan berumur. Karena ya dulu mereka sempat nonton di TV, terus tadi ya seperti yang dibilang nonton di DVD. Jadi kayak misal buat penggemar toko baru itu beneran susah banget sih kalau menurut gue ngakses tentang Metal Heroes. Lalu berikutnya ini ada dari Tendo Soji 128. Kalau Other heroes favorit saya itu Ryukendo sih, karena sebelum saya mengenal Kamen Rider, Super Sentai, dan Ultraman atau Power Ranger, Ryukendo lah tokusatsu yang pertama kali saya tonton. Apalagi dulu saya menganggap Ryukendo itu bagian dari Kamen Rider karena suitnya bener-bener kayak Kamen Rider banget. Oke, terima kasih untuk Tendo Soji 128. Serius sih, gue pun dulu nganggepnya kayak gitu. Gue dulu itu nganggep Ryukendo salah satu bagian dari Kamen Rider series. Karena seinget gue ya, dulu Ryukendo itu tayang setelah tamatnya Vice deh. Bukan Vice, kayaknya Blade deh. Jadi setelah Blade kan harusnya Hibiki, tapi setelah Blade ini malah tayangnya Ryukendo. Jadi ya dulu gue yang bener-bener nggak tahu tentang Other Heroes, tentang Kamen Rider, tentang Super Sentai, dan segala jenisnya kalau itu tuh berbeda-beda. Gue nganggep Ryukendo ya bagian dari series Kamen Rider. Jangankan cuma Ryukendo, bahkan Justice Racer dan Grand Caesar pun dulu gue nganggepnya itu sebagai bagian dari Kamen Rider.
Lalu berikutnya ada dari Genius 6159. Ini dari tadi kenapa namanya pakai angka semua, ya ampun. Other heroes favoritku adalah Bima X, karena Bima X adalah tokusatsu Indonesia yang paling banyak dikenal. Selain itu, Bima X mempunyai beberapa form dan formnya keren-keren. Oke, terima kasih untuk Genius 6159. Bima X atau Satria Series ya, mungkin kalau sekarang itu disebutnya sebagai bagian dari Satria Heroes. Ya, bisa dibilang sebagai salah satu tokusatsu yang terkenal banget di Indonesia. Karena ya emang tayang di TV gitu loh, pagi-pagi setiap hari Minggu jam 8:30 ya seingat gua. Bahkan sebelum Bima X aja, Bima Satria Garuda season 1 aja itu kan sebenarnya udah terkenal banget. Mungkin di awal-awal aja banyak yang kayak nyela gitu loh, yang katanya desainnya mirip Kamen Rider Yuki lah. Terus juga ada yang bilang desainnya terlalu simple. Tapi sepanjang series berjalan, orang-orang itu malah mulai suka banget nih sama serial Bima. Terus kepopulerannya itu lanjut ke Bima X, lalu bahkan sampai ada movie-nya sendiri. Tapi sayang, pada saat Satria Nagakai ini seharusnya sudah tayang, karena suatu masalah pada akhirnya series tersebut ya nggak jadi tayang. Malahan kan bisa dibilang kayak Reino Barak dengan pihak RCTI ini kan jadi misah gitu. RCTI megang hak paten untuk nama Bima, makanya sekarang kita bisa melihat yang namanya Bima S animasi. Sedangkan Reino Barak, dia itu megang hak paten untuk Satria Heroes. Bahkan yang tadinya si Kaya Naga Kai ini mau dijadiin live action, lalu berikutnya informasinya itu mau dijadiin animasi, tapi sampai sekarang sama sekali nggak ada kabar tentang si naga biru ini. Ngomongin tentang Bima X, form yang benar-benar berkesan buat gue adalah Bima X Ultimate Dark Mode. Sumpah, pada saat episode terakhir tayang, semua orang itu nggak akan ada yang expect kalau Bima bisa pakai kekuatan Azazel. Dan itu walaupun sebenarnya cuma pakai cape terus di repaint hitam, tapi beneran kelihatan keren banget. Lalu berikutnya ada dari John Rambo 2625. Wah, ini panjang tapi setelah gua baca ada di bagian sininya ya. Dan soal other season, favorit aneh adalah Grand Caesar yang sekarang Mimin bahas, dan juga ada Justice Riser. Di Justice Riser, Kaisar Hades berubah jadi besar dan memakai sayap, kayak Bakcusun, musuh bebuyutan Oh Ranger itu. Terima kasih untuk John Rambo 2625. Tadi yang ngomongin tentang Justice Riser udah gua bahas ya di awal, yang dimana ya yang gua inget dari Justice Riser dan yang ngebedain dari Grand Caesar adalah jumlah hero-nya ya yang berkurang drastis banget, yang dari 12 kesatria menjadi cuma 3 kesatria plus 1 Dark Heroes. Mungkin 5 kalau kita mau hitung Shirogane juga. Lalu berikutnya ada dari Kugagit 1286. Jelas sekali Tomika Hero Rescue Force. Suka sih dengan temanya dan disebabkan cerita ini saya mau menjadi bomba. Oke, terima kasih untuk Kugagit 1286. Tomika Hero Rescue Force. Seriusan, gue emang cukup tertarik dengan series tersebut ya. Tapi untuk ngeaksesnya itu rada-rada susah coy. Karena kebanyakan kalau seriesnya itu bukan series yang gede banget, bakalan jarang banget yang nge-subtitle. Tapi kalau ngomongin Tomika Hero, seinget gua seriesnya itu pernah tayang di TV deh. Pokoknya seinget gua karakter heroesnya itu pakai kostum oranye deh. Lalu berikutnya ini ada dari Fajar Pratama 4990. Other heroes favoritku adalah Genseisin Justice Riser dari Chouseisin series karena temanya seru, mengangkat budaya Jepang, musiknya sangat enak didengar, dan seketika mendengar ulang membuat diriku nostalgia. Oke, terima kasih untuk Fajar Pertama 4990. Lagi-lagi Genseisin Justice Riser. Kayaknya udah ada 3 orang deh yang nyebutin kalau Justice Riser ini merupakan favorit dari other heroes. Bahkan bisa dibilang 3 kostum heroesnya kan emang berdasarkan budaya Jepang ya. Yang merah itu berdasarkan Suzaku, yang biru, yang cewek itu berdasarkan Gyakko. Lalu berikutnya yang hitam itu, yang kura-kura berdasarkan Genbu. Dan kayaknya ya, ini mah baru kayaknya, setelah nanti gue selesai nge-reaction Grand Caesar,
mungkin bakalan lanjut ke Justice Riser. Mungkin ya kalau emang gue nemu subtitlenya. Lalu berikutnya atau yang terakhir ini ada dari Shinsatsu 1357. Ini dulunya namanya itu Amir Satsu ya. Saya ada dua pendapat, yaitu yang paling saya suka dan nostalgia adalah Ryukendo. Sebab masa dulu selalu tayang di TV dan ceritanya pun agak kocak dan bagus. Oke, yang kedua sekarang adalah Tokusatsu buatan Masahiro Inoue, yaitu F. Etabe Sentika. Ya serius, gue beneran gak tahu ya cara baca nama seri si F8 ini. Menurut saya ceritanya menarik disebabkan misteri dan membuatkan kita berspekulasi. Mungkin saja ini ramai tidak suka sebab alurnya lambat, tapi saya oke saja disebabkan durasinya pun tidak sampai 20 menit. Jujur, Tokusatsu buatan Masahiro Inoue agak bagus ya. Oke, terima kasih untuk Shinsatsu 1357. Dia nyebutin dua ya. Yang pertama itu adalah Ryukendo ya. Tadi ada beberapa orang juga yang nyebutin Ryukendo. Kalau ngomongin Ryukendo, adegan yang paling gua inget sampai sekarang adalah pada saat 3 karakter heroesnya berubah di dalam toilet umum. Wah, itu kocak sih. Lalu yang kedua, dia nyebutin Tokusatsu buatan Masahiro Inoue yang F8 itu. Tapi sumpah, sampai sekarang gue masih nggak ngerti gimana cara bacanya ya, karena gue sendiri pun emang belum lihat seriesnya ya. Meskipun ya kalau kalian mau lihat, kalian bisa cek di YouTube-nya lah. Dan untuk series tersebut sih gue nggak bisa ngomong banyak karena beneran gue sama sekali buta banget, gue nggak tahu apa-apa. Tapi kalau dari apa yang dibilang sama si Shinsatsu ini, kemungkinan besar banyak yang gak suka sama ceritanya karena alurnya terlalu lambat. Bener atau enggak ya kalian bisa cek sendiri lah ya di YouTube-nya. Dan ya, itu adalah semua jawaban dari kalian untuk episode kali ini. Seriusan, gue cukup seneng sih karena kali ini ya di episode ini khususnya yang ikutan itu banyak banget coy. Bahkan ini gue nge-record sampai 27 menit, yang mana biasanya itu cuma sekitar 15-16 menit doang. Dan untuk pertanyaan sore-sore berikutnya adalah, mungkin kalian udah sadar, baik itu Kamen Rider, Super Sentai, bahkan Ultraman, ketiga seri tersebut itu pernah menggunakan atau meminjam kekuatan dari series pendahulunya untuk digunakan di series terbaru. Nah, menurut kalian, tentang minjem kekuatan dari series terdahulu itu apakah udah ngebosenin atau sebenarnya masih seru buat dipakai konsepnya? Dan ya, seperti biasa, kalau kalian mau ikutan gampang banget, cukup langsung komen aja ya di kolom komentar tentang pendapat kalian. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk video kali ini. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah menonton, terima kasih banyak buat yang udah ikutan, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.